Gema Al-Khairiyah kembali menunjukkan eksistensinya sebagai wadah intelektual dan pergerakan mahasiswa dengan menggelar diskusi publik bertajuk implikasi investasi di kota industri terhadap pelaku ekonomi, mahasiswa, dan perguruan tinggi yang dilaksanakan di Aula Sekda Kota Cilegon, Selasa 8 Juli. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi. Diskusi berlangsung dinamis dengan pembahasan mendalam mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi lokal, mahasiswa, serta perguruan tinggi di tengah gencarnya arus investasi di kota Cilegon yang dikenal sebagai kota industri. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Wali Kota belum hadir, Wali Kota belum hadir, kami hormati pemerintah daerah, Wali Kota atau Wakil Wali Kota Cilegon, dan kami hormati Ketua Gema, kemudian Ketua Panitia, khusus dari pimpinan kita, Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon, Bapak Haji Ulful Fahmi, kemudian Bapak Haji Andi Materi, Pak Ustadz Hambasi, Ketua DPD Al-Khairiyah Cilegon, serta Keputusan Organisasi Kemahasiswaan atau KP, dan adik-adik mahasiswi yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda memang, zaman mahasiswa dulu kalau bicara itu apa buku dan mahasiswa memang harus begitu. Ya. Mahasiswa harus punya semangat dan kuat. Nah, zaman kita sekarang ini sudah banyak bikin cicilan, semangatnya menurun ya apabila sudah banyak bikin cicilan, banyak bikin gaya kehidupan, jadi semangatnya menurun. Tapi insya Allah dengan semangatnya mahasiswa tadi, terutama Ketua Gema, mudah-mudahan ini bisa menularkan dan mudah-mudahan adik-adik semua ini depanlah menjadi kader dan generasi yang mampu untuk menjaga dan membangun kota Cilegon, khususnya Indonesia yang kita cintai. Ini tema diskusinya menarik dan saya kira cukup update ya. Membahas tentang implikasi investasi. Ini harusnya levelnya level S3 ini atau S2, tapi di area ini dibahas di level S1, ini luar biasa ya. Jadi implikasi investasi di kota industri terhadap pelaku ekonomi, mahasiswa, dan perguruan tinggi ya. Nah ini mungkin masih agak bau-bau sedikit dengan peristiwa yang baru-baru saja terjadi ya, yang sebetulnya tidak kita inginkan semua ya, tentang viralnya masalah isu tentang premanisme karena dianggap mengganggu investasi dan sebagainya. Nah saya kira ini perlu kita lakukan sebuah edukasi dan pencerahan, dan saya kira saya menyambut baik acara ini. Sebetulnya perlu juga diketahui oleh mahasiswa apa sih itu tentang investasi atau penanaman modal. Ya, saya tidak bermaksud ingin memberikan ceramah kuliah tidak, tapi ini juga perlu diketahui oleh kita. Jangan sampai kita tahu kulitnya saja, tapi tidak tahu dalamnya. Kenapa? Zaman sekarang ini segala sesuatu yang harus detail. Investasi atau penanaman modal itu adalah kegiatan usaha atau bentuk kegiatan apa saja yang menyangkut kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Ya, maknanya sederhana, bahwa investasi atau penanaman modal itu kegiatan usaha apa saja, baik dilakukan oleh PMA, penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri yang dilakukan
di wilayah Indonesia. Tapi tanda petik, saya tambahin lagi sedikit maknanya. Yang dilakukan di wilayah Indonesia dan yang dilakukan secara sah serta tidak melanggar hukum. Maksudnya apa? Investasi itu boleh untuk kegiatan yang tidak melanggar hukum. Investasi bikin pabrik narkoba boleh apa enggak? Tidak boleh kan? Investasi bikin perusahaan judi online boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Nah, berarti sesuatu dari sisi pemerintah ingin ada pertumbuhan ekonomi, dari sisi masyarakat ingin ada kesejahteraan, dari sisi aparat keamanan ingin ada keamanan dan ketertiban. Semuanya punya perspektif dan kacamata tentang keadilan itu. Tinggal kita menempatkan bagaimana posisi kita. Kalau pengusaha menempatkan diri sebagai pengusaha, kalau mahasiswa menempatkan diri sebagai mahasiswa, ya, pemerintah menempatkan diri pemerintah, semuanya ada aturan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hidup itu gampang, tidak ada aturan undang-undang. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Cilegon ini ramai sebagai tujuan tempat investasi? Saya dulu masih ingat diajak oleh Sekda Provinsi Banten untuk merumuskan sebuah slogan buat Banten. Jadi kita kaji buat Banten slogan yang bagus dalam rangka promosi investasi ini apa? Nah, kita bahas sampai 1 minggu, maka keluarlah slogan yang sekarang dipasang di bandara itu, yaitu dulu saya yang buat dengan Sekda Banten. Itu Banten the gateway for investment in Indonesia. Banten adalah pintu gerbang investasi Indonesia. Kalau Banten itu adalah gerbangnya, maka Cilegon is paradise for investment in Indonesia. Cilegon itu surganya investasi. Mau tahu kenapa surganya investasi? Di Cilegon itu listriknya cukup, airnya cukup, akses ke ibu kota dekat, pelabuhannya luas. Ya. Dari sisi apapun Cilegon tidak ada pilihan lain untuk melakukan investasi industri yang padat modal. Padat modal itu industri yang menggunakan teknologi tinggi, tenaga kerja yang tidak terlalu banyak, tapi modalnya besar. Ketimbang industri padat karya, pabrik sepatu, kayak Cikande, tenaga kerjanya banyak, itu padat karya. Mungkin di Cilegon tidak cocok, karena apa? UMR-nya besar. Ya, hidup di Cilegon ini besar. Saya pernah tinggal di Serang dulu, cari ketan pagi-pagi masih gampang. Uang 5.000 buat sarapan cukup. Dapat ketan, dapat bakwan, dapat sambal, you know. Di Cilegon masih ada kan? Masih. Tapi kita harus keluar kan? Keluar dari sarapan kan? Bukan orang yang keliling lagi kan? Ya paling kita keberapatan ke depan ya, itu kan pakai bensin lah, gitu ya. Kalau biaya tinggi dan minimal Rp10.000. Karena beli bubur itu Rp10.000. Ya kalau anaknya kayak saya 6, berarti beli bubur sarapan bagi Rp60.000. Bapaknya ibunya 2, Rp80.000 sekali sarapan. Biaya Cilegon tinggi kan? Tinggi biaya Cilegon. Makanya UMR-nya juga tinggi. Ya. Nah, kenapa Cilegon dianggap sebagai surga investasi? Tadi saya sampaikan, semuanya ada di Cilegon. Ya, pelabuhan ke bandara dekat, ibu kota dekat, listriknya cukup, ya, ada pembangkit Jawa Bali, airnya cukup, ada air dari sumber rawa danau yang dikelola oleh KTI dan sekarang di Chandra Asri. Semuanya serba ada di Cilegon. Ibarat kita mau bikin perumahan, mau tinggal, tentu kan kepengen perumahan kita tuh airnya gampang. Ya kan, mau ke Indomaret dekat belajar, kemudian mau ke perapatan dekat, kan begitu ya. Kenapa pilihannya kemudian jatuh ke Cilegon? Karena Cilegon adalah surganya investasi. Nah, kemudian sebagai surga investasi, maka apa yang dilakukan oleh investor? Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Semuanya membangun sebuah persepsi untuk sementara ini adalah bagaimana tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investasinya tujuannya baik, prosesnya baik, tinggal pelaksanaannya. Ya.
tinggal pelaksananya baik atau perusahaan induk pemilik saham di perusahaan Pak Andi, atau saya sebagai perusahaan induk adalah orang tuanya atau punya hubungan saudara dengan Pak Andi. Tapi yang jelas hubungan istimewa ini bukan hubungan mantan. Bukan hubungan mantan. Hubungan istimewa itu maksudnya ada keterkaitan saham dan ada keterkaitan penguasaan atas perusahaan multinasional terhadap anak perusahaan atau grupnya. Ini contoh dari bahan baku. Maka biasanya modus yang digunakan adalah melakukan markup. Ya, Pak Jandi jual bahan ke Pak Ustadz Hambasi sudah ditambah harganya, harus $80 jadi $90. Maka Pak Ustadz Hambasi beli harga itu kemahalan. Sehingga perguruan tinggi juga kita membuat namanya roadmap pendidikan, di mana teman-teman mahasiswa-mahasiswi banyak yang mengeluh pada kami. Dari jam saat kita kampanye sampai sekarang pun banyak mengeluh. Kita lulusannya A, tapi nggak dicari sama industri-industrinya. Nah, maka dari itu kita nanti di akhir tahun ini akan buat roadmap pendidikan Kota Cilegon. Kita undang yayasan-yayasan swasta-swasta untuk kasih lihat dong. Kita undang juga industrinya. Ini industri-industri butuhnya lulusan A, B, C, D, E. Lulusan kimia, standar grade-nya apa? Analis kimia itu lulusnya minimum skornya berapa? Yang terkadang di Cilegon adalah yang lulus banyak, tapi yang sesuai dengan link and match dengan industrinya itu sedikit. Nah, itu PR kita. Nah, Pemkot Cilegon kami pastikan akan menjadi jembatan buat kota industri. Karena nggak bisa kota kita tumbuh sendiri tanpa industri. Karena memang awal dibentuk pun ini menjadi kota industri. Ya, jadi suka nggak suka, mau nggak mau kita harus bareng-bareng. Nah, kita juga ajak. Maka dari itu kan kemarin teman-teman ya di sini ada teman-teman Algeria ya, ikut ya Merdeka Bicara kita ya. Dari zaman kampanye juga udah ikut. Nah, itulah sampai teman-teman media sendiri bilang gendeng. Ini Mas Wakil baik-baik kepala daerah menghindari mahasiswa, tapi Mas Wakil malah mengundang mahasiswa. Justru itu, kalau kita nggak punya mindset paradigma untuk mendekatkan ini, bagaimana kita tahu permasalahan yang ada di lapangan langsung? Bagaimana kita bisa langsung tahu bagaimana kebutuhan teman-teman nanti kelak ketika kalian sudah bersumur saya, sudah mungkin memimpin Kota Cilegon, duduk menjadi dewan legislatif, atau mungkin jadi pengusaha sukses, tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya kalian expand networking. Tadi kami ngobrol sama Pak Dewan Hafiz juga, sama Pak Andi Jempol. Di Cilegon belum ada namanya business matching. Ibaratnya kita bikin pameran, ya, bikin pameran semacam pelaku-pelaku industri yang misalnya bisa dicuankan kita buat ya, Ciwandan business matching. Pelaku-pelaku usaha sana bikin stand, kita siapin standnya. Di situ kita undang industri-industri semuanya. Jangan-jangan pelaku industri Cilegon nggak tahu lagi. Misalnya buat sewa electrical, dia kira cuma punya satu vendor dia doang. Ternyata di Cilegon juga ada lagi loh. Gitu. Dan ini bisa buka opportunity yang luar biasa besar. Jadi di sini harapannya kita pengen bareng-bareng kita ciptakan ekosistem yang sungguh memang sangat diperlukan. Tapi saya pengen nanya ke teman-teman semua. Di sini kalian pengen kerja atau pengen usaha? Yang pengen kerja angkat tangan. Kalau pilihan itu pasti berarti siapa yang pengen jadi pengusaha berarti? Angkat tangan. Jadi kiai. Kalau di antara pilihan itu coba di antara pengusaha sama bekerja, coba angkat tangan. Yang mau jadi pengusaha mana? Yang mau kerja, Ngangkatnya jangan separuh-separuh. Kalau dari pengusaha kan bisa tinggal lapangan pekerjaan. Nah, habis itu pertanyaan saya gini, di antara pilihan dua, pengen kaya atau bahagia, siapa yang pengen kaya? Pengen kaya. Yang pengen bahagia mana? Bung, salah Bung. Kalau bahagia kita bisa kaya dalam hati, ya itu yang paling penting. Nah, tapi kalau pertanyaan yang saya tambah lagi, mau teman-teman mau tetap menjadi
manusia yang bermanfaat. Mana? Siapa yang menjadi manusia yang bermanfaat? Semuanya hampir mayoritas ya. Jadi teman-teman, kenapa saya Al-Khairiyah tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara dan agama. Tiada rasa letih